طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Quran memang kalau dibaca membuat hati sejuk, bisa menghilangkan kesedihan, kesusahan, karena memang itu benar dari Tuhan, dari Allah, dan itu merupakan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar. Di dalam riwayat Al-Bukhari dari Abi Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa utiya ma misluhu amana alaihil bashar wa inna ma kana allazi utiduhu wahyan awahahu Allahu ilayhi fa arsu an akuna aksarahum tabi'an yaumal qiyamah." Tak seorang nabi pun dari nabi-nabi yang ada kecuali pasti telah diberi mukjizat agar mendapat umat. Sedangkan mukjizat yang telah Allah berikan kepadaku yaitu wahyu, maksudnya Al-Quran, karena nilai kemukjizatannya mengalahkan segala mukjizat yang ada, maka aku yakin sepenuhnya, I hope that my followers will be more than those of any other prophets on the day of resurrection. Aku optimis, aku yakin bahwa besok di hari kiamat akulah yang paling banyak umatnya di antara mereka semua nabi yang ada.
Jadi semakin kita banyak membaca Al-Quran, di samping itu menambah iman, zadathum imana. Ayat-ayat Al-Quran itu telah menambah iman pada orang-orang iman zaman dahulu, sampai sekarang pun juga begitu. Zadat itu kan kata kerja lampau, zadat telah menambah hum kepada mereka imannya. Di samping itu juga merupakan mukjizat. Mukjizat itu ya sesuatu yang sangat ajaib, mengagumkan, tidak mungkin bisa terjadi atau datang kecuali karena izin Allah, kehendak Allah. Itu mukjizat. Nah, Allah sendiri telah menuntun, telah membimbing, menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu. Dalam surat Hud Allah berfirman, am yaqulu naftaruh. Apakah mereka berkata Muhammadlah yang telah mengarang Al-Quran? Qul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftarayat. Katakan, datangkan pada 10 surat. 10 surat itu kalau bahasa kita sekarang 10 judul karangan, 10 judul karya tulis, karya ilmiah, muftarayatin yang dikarang karena mereka menuduh itu hanya karangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang aneh itu kalimat firman setelahnya, artinya lebih menakjubkan itu loh. Ya tadi juga ya unik ya. Itu pertanyaan itu kan ilmiah banget kan. Ini selanjutnya Allah berfirman, wada'au manistata'tum, dan ajaklah atau undanglah siapapun yang kalian mampu mengundang untuk mendatangkan atau untuk tolong menolong berdasarkan kalimat tadi itu. Ada batasnya apa? Enggak ada batasnya. Yang penting selain Allah, min dunilah, begitu yang ada dalam firman tersebut. Boleh dicek dalam surat Hud. Yang penting selain Allah. Jadi orang-orang sakti, orang-orang yang sangat pandai itu memang di sini diperintah untuk didatangkan, untuk dimintai tolong. In kuntum, jika telah ada kalian iku syadikin, orang-orang yang benar. Benar apanya? Benar tuduhannya bahwa Al-Quran hanya karangan Muhammad. Itu tuduhan, itu ya kejam itu ya, tuduhan yang sangat kejam itu, karena sama dengan menganggap Nabi bohong dengan mengatasnamakan Allah. Kalau kita lihat firman selanjutnya,
maka kita akan semakin tersengang, semakin takjub. Fa illam yastajibu lakum, jika mereka mutlak tidak dapat mengabulkan ajaan ini, tantangan ini kepada kalian umat Islam. Jadi lam, fa'illam yastajibu, kelihatannya cuma lam, tapi lam di sini untuk menyatakan tidak yang sifatnya abadi atau mutlak. Kalau orang ahli bahasa, lam nafyu linafjil, jadi lam itu linafjil mudhari wa ma qalbihi madiyah, untuk menafikan atau meniadakan pekerjaan yang sedang atau akan, bahkan yang sebelum itu, yaitu yang lampau, semua tidak. Jadi lam itu artinya tidak, tetapi tidak yang sifatnya mutlak. Nah ini kan menunjukkan bahwa tantangan ini bersifat abadi, tidak hanya ribuan tahun, tapi memang abadi. Fa illam yastajibu lakum, jika mereka mutlak tidak dapat mengabulkan tantangan ini pada kalian umat Islam, maknanya begitu maknanya. Fa'lamu annama unzila bi'ilmillah, maka ketahuilah bahwa Al-Quran memang diturunkan. Kok pakai memang? Lah memang annama itu beda dengan ana. Kalau ana dengan ina itu sama. Kalau annama, inama itu memang untuk menjelaskan kebenaran yang harus segera diketahui, atau kebenaran yang sebetulnya. Maka annama itu bisa diartikan yang benar atau mestinya, hakikinya. Annama sama dengan inama. Ini menjadi annama karena annya itu masdariyah, itu kan aslinya an inama, dijadikan satu menjadi annama. Ketahuilah bahwa sebetulnya atau yang benar Al-Quran memang diturunkan dengan muatan ilmu Allah. Jadi yang dimuat itu ilmunya Allah, maka ya nggak mungkin dibandingi oleh makhluk. Sepandai apapun, sebanyak apapun, wong itu memang Allah yang berfirman. Itu Allah sendiri yang menyimpulkan demikian itu. Annama unzila bi'ilmillah wa an la ilaha illa huwa. Dan bahwa, ini kesimpulan yang kedua, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, pantas disembah, kecuali hanya Allah saja doang. Karena kalau betul ada Tuhan-Tuhan selain Allah, mestinya mereka bisa membuat buku yang sebanding dengan Al-Quran.
Nah, ini Allah menantangnya sudah berapa ribu tahun, sudah 1000 tahun lebih tantangan itu. Sampai sekarang ya nggak ada orang yang bisa membuat karya tulis sebanding dengan Al-Quran, padahal yang dimaksud oleh Allah sebanding itu tidak seluruhnya. Bi asyri suwarin mislihi, hanya 10 judul karya tulis, sedangkan Al-Quran lebih dari 100 kan, 114 atau berapa itu, coba dihitung. Suratnya itu kan banyak dalam Al-Quran. Nah ini yang diminta oleh Allah hanya 10 saja. Nah, ini Allah mengajar bagaimana cara berpikir secara ilmiah bahwa Al-Quran memang benar-benar dari Allah. Allah lontarkan sebuah pertanyaan, lalu perintah, lalu Allah sendiri yang menyimpulkan dari perintah itu, karena perintahnya dahsyat. Semua selain Allah bisa dipanggil untuk dimintai tolong dan waktunya pun abadi. Itu kan tantangan yang luar biasa, maka dikatakan mukjizat. Nah, baru Allah mengajak, fahal, maka bukankah, maksudnya bukankah itu ya, bukankah Anda mau, karena hal itu kan harfus istifham litasyawur, huruf untuk bertanya litasyawur itu ya sudah ada dalam gambaran kita bahwa ini pasti benar, ini pasti mau, itu litasyawur. Seperti bukankah Anda mau saya kasih uang 300 juta? Nah kan sudah ada dalam. Nah ini karena Allah sudah menunjukkan secara ilmiah bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah, maka akhirnya Allah menutup dengan firman, fahal antum muslimun, maka bukankah kalian semua mau menjadi umat Islam?